Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Wahyudi asal Bangka Belitung yang menanyakan, untuk sekarang kan lagi marak soal rezeki cukup dengan membaca salawat dan zikir. Sebagaimana kita ketahui, kita hanya diwajibkan berusaha, soal hasil atau tidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan, yang menentukan. Bagaimana menurut Ustadz kalau kita hanya salawat dan zikir tanpa bekerja? Alhamdulillah, Islam itu kan agama yang seimbang, lahiriah batiniyah ya, dunyawiyah ukhrawiyah ya, individual dan sosial, begitu ya, seimbang. Dalam hal ini ada Al-Quran tuh di surat Al-Baqarah 45, Al-Baqarah 153 itu kan ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Begitu di dua ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah dirimu ya, tolonglah saudaramu, masyarakatmu bisobri, dengan usaha yang penuh kesabaran, gigih begitu. Termasuk usaha politik, usaha sosial, usaha ekonomi kan begitu, dagang dan seterusnya, bisobri, dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan bukan asal-asalan, sungguh-sungguh. Wassalah, dan mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seimbang. Ya, apa namanya? Usaha dulu dan berdoa, atau berdoa dan usaha. Bolak-balik itu dua-dua ya kan. Makanya setelah kalian itu menunaikan sholat Jumat, ya kan, jangan terus tidur-tiduran. Ya kan? Fas'au ila idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi untuk berusaha. Begitu ya kan. Jadi pemahaman yang tadi itu cukup deh, sholawat sekian, betul. Pahalanya demikian, insya Allah diantara pahalanya juga kemudahan rezeki. Tapi kalau dengan itu dan tanpa usaha, itu kelirunya di situ, ya kan? Ayat tadi itu sangat jelas, bisobri, sobri itu kan berusaha, wassalat dan doa. Ya, bukan doa tok, ya, atau usaha tok. Nah, kalau hanya berusaha tok, nggak usah berdoa, itu sekuler, gitu kan? Sekuler begitu, yang penting ya duit ya. Tapi kalau hanya doa tok, nggak perlu usaha, itu fatalis namanya, pasrah deh. Ya, jadi dua-dua salah menurut ajaran Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hendro asal Karawang yang menanyakan, Ustadz, apakah kita diperbolehkan masuk rumah yang ada anjing, memelihara anjing? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kepada hukum anjing itu bagaimana, ya kan? Itu tentu ada anggota badannya yang bisa najis, yaitu jilatan air liurnya. Itu berdasarkan hadis. Ya, apabila salah seorang itu bejananya dijilat oleh anjing, idza walagha fihil kalbu, ya, ayausilahu sab'a marrat, ya, supaya dibasuh, dibersihkan 7 kali, ihdahunna bit turab, ya, salah satunya awal atau tengah atau akhir dicampur dengan tanah, bukan sabun, tanah, iya kan. Tentu para ahli sudah menjelaskan kenapa tanah. Nah, ada hal yang tidak bisa diwakili, digantikan oleh selain tanah, ya kan itu. Jadi jilatan. Oleh karenanya kalau ada anjing, kita mau masuk ke rumah tetangga ada anjing, ya dihindari dulu. Ya bagaimana lah begitu ya, hus atau bagaimana, atau teriak kepada yang punya, Pak, Ibu nih, ya apa penjaganya lagi ya, bagaimana lah begitu ya, sehingga kita masuk ya lancar kan, tanpa khawatir dengan jilatan anjing. So, ada anjing itu yang ya pengen menjilati apa saja, ya itu. Jadi boleh masuk, tapi kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Jadi halal ya kita masuk ke rumah yang ada anjing, boleh ya kan, sebab
bukan karena ada anjingnya itu, tapi menghindari jilatannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Fajar asal Padang yang menanyakan, saya ingin bertanya kenapa ya beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba bisa berpikir kalau diri saya akan segera meninggal. Sampai-sampai saat saya berpikir seperti itu, saking takut dan cemasnya tubuh saya sangat lemas ya, dan sampai saat ini mohon nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu satu perasaan yang baik, ya kan? Sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis sahih, ya kan, riwayat Imam Muslim diantaranya, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian yang akan menutupi kelezatan. Dengan mati itu kan nggak ada lagi kelezatan, itu mati. Jadi mengingat mati itu dianjurkan sering-sering, gitu kan. Maka ziaratil kubur itu dianjurkan, karena dengan ziaratul kubur kan ingat. Makanya baca salam, assalamu ala didyar, fa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Baca salam, insyaallah kami ini jadi ya akan menyambung begitu, ya kan. Nah, dengan ingat mati itu insyaallah nafsu untuk ya mengumbar syahwat itu akan terkekang, ya kan, begitu. Biasanya termasuk nafsu apapun, ya kan, dengan mengingat mati itu bagus ya. Jadi tapi perlu diteruskan, begitu mengingat mati istighfar, ya kan, istighfar, lalu tentu saja sholat, sholawat. Bahkan kalau ada rezeki yang cukup longgar, aduh ingat mati ini, ada rezeki sedikit, lihat ya kiri kanan tetangga, ya kan, dibagi begitu, itu bagus ya, tapi diteruskan dengan ya amal. Insya Allah, bukan lemes saja, bukan lemes saja, itu jadi stres, nggak boleh ya. Justru harus ada pembangkit ya, dengan semangat itu bangkit. Yang tadinya agak malas ibadat justru jadi semangat, sebab bisa saja hari ini hari terakhir, ya kan, itu. Jadi perasaan itu dikelola secara positif, jangan dikelola secara negatif begitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Leo asal Malang. Bagaimana hukumnya bila pengusaha menerima modal yang dia duga berasal dari sumber tidak wajar, meski belum ada keputusan hukum atau berita-berita tentang tersangkutnya investor tersebut sebagai koruptor atau penerima suap? Ya, dewasa ini ya, kehati-hatian bahkan kewaspadaan itu menjadi sangat dituntut, karena berita-berita itu sangat banyak ya, korban penipuan investasi A, B, C, kan begitu, ya kan. Bahkan ada yang berlebihan juga ini. Indonesia ini sudah dalam darurat bohong, ya kan, ada yang mengungkapkan begitu. Walaupun itu saya kira berlebihan, karena mayoritas orang Indonesia kan minal muslimin. Ya tidak benar dong, orang Islam itu bohong semua kan, enggak, iya kan. Iya, orang yang masih sholat itu kan banyak ya kan. Sholatnya akan rusak kalau bohong, ya kan. Jadi, tapi fakta bahwa banyak modus-modus penipuan dengan nama inilah itu para public figure malah, ya kan, yang nipu dan ditipu begitu. Nah, itu kan jadi ibrah, pelajaran. Nah, ini ada yang menawarkan modal ya? Investasi atau modal? Modal. Nah, kalau modal, ahlan wa sahlan kan, welcome. Tapi sumbernya yang tidak wajar. Nah, itu sumber lagi kan. Banyak juga sekarang itu yang tersangkut itu karena setelah diteliti, ada aliran dana. Nah, ini kan aliran dana. Kalau ternyata ada aliran dana melalui pelacakan PPATK, wah itu kan, iya, itu bahaya itu.
kalau aliran dana ini tidak jelas, lebih baik tahan dulu, ya kan, supaya ya kita menghindari yang demikian. Menghindari fitnah itu kan penting. Sampai apalagi ini masih berkasus dalam proses hukum kan ya. Kalau kita nanti membuka keran itu ya bisa saja ikut. ya ada pelacakan, oh masuk ini udah sekian kan. Nah, itu masuknya itu nanti ya penadahan. Ya penadahan, lalu pidana pencucian uang. Oh, itu berat itu. Ya. Jadi lebih baik karena situasi sosial, ekonominya kurang bagus, tentu saja situasi moralitas masyarakat itu kurang bagus sekarang, ya ditahan dulu sampai jelas statusnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yas'alun Naka telah dijawab. Untuk itu, untuk diakhiri dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diha wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana abdanana wa ajsadana ya Allah bisihha wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.